kita akan mempelajari tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ini terjadi apabila ada gerak relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Nah, gerak relatif yang bagaimana? Apabila sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekati, maka frekuensi sumber bunyi yang diterima oleh pendengar akan lebih tinggi dibandingkan frekuensi sumber bunyi yang dipancarkan. Dan sebaliknya, apabila pendengar dan sumber bunyi bergerak saling menjauhi, maka frekuensi sumber bunyi yang diterima oleh pendengar akan lebih rendah daripada frekuensi sumber bunyi yang dipancarkan. Nah, pernyataan tadi dikenal sebagai efek Doppler yang secara matematikanya dituliskan dengan rumus ini. Rumus efek Dopplernya adalah Fp sama dengan V plus minus Pp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nah, jadi pernyataan dari efek Doppler tadi dapat dinyatakan dengan rumus Fp sama dengan V plus minus Pp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Dengan keterangan rumusnya, Fp adalah frekuensi sumber bunyi yang diterima pendengar. Ini persatuan Hertz atau Hz. Kemudian Fs-nya adalah frekuensi sumber bunyi yang dipancarkan. Ini juga persatuan Hz, Hertz ya. Kemudian V ini cepat rambat bunyi di udara. Nah, untuk cepat rambat bunyi di udara ini satu konstanta yang besarnya adalah 340 meter per sekon. Oke, Vp-nya kecepatan gerak pendengar. Kecepatan gerak pendengar ini persatuan meter per sekon. Kemudian Vs-nya kecepatan gerak sumber bunyi. Ini juga persatuan meter per sekon. Oke, kita kembali kepada persamaan efek Doppler. Fp sama dengan V plus minus Pp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nah, yang perlu Ibu ingatkan, bagaimana kita menentukan Pp, yaitu kecepatan gerak pendengar, dan Vs, kecepatan gerak sumber bunyi, ini bernilai positif atau negatif. Nah, ini kita akan menggunakan diagram pos. Jadi untuk menentukan
positif negatifnya P dan S, kita gunakan diagram pos. Ibu buat diagramnya seperti ini. Pos itu artinya ini P, ini S, ada titik O sebagai acuan. P-nya adalah pendengar, S-nya sumber bunyi. Nah, kita gunakan arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Ini demikian juga, ke kanan positif, ke kiri negatif. Cara membacanya bagaimana? Kita lihat anak panahnya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau P dan S bergerak saling menjauhi, berarti kalau saling menjauhi, P-nya ke kiri, S-nya ke kanan. Artinya apa? Tadi ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti ke kanan PS-nya positif, berarti ke kanan menjauhi P. Ini tidak boleh dibalik ya, P dan S-nya tidak boleh dibalik. Si P harus di sebelah kiri S. Dalam mengerjakan soal bentuk apapun untuk efek Doppler, menggunakan diagram pos ini, P harus di sebelah kiri S. Nah, kita lanjutkan. Untuk sumber mendekati pendengar, berarti arahnya ke kiri, maka PS-nya negatif. Kemudian P mendekati S, maka PP-nya ke kanan, berarti PP-nya positif. P menjauhi S, artinya P menjauhi S, maka ke kiri, sehingga PP-nya negatif. Nah, ini yang Ibu maksud dengan diagram pos. Nah, perlu kamu ingat, arah anak panah ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, membaca menjauhi, mendekati, Ibu yakin kalian sudah tahu ya. Kalau menjauhi berarti saling meninggalkan dia kan. Nah, menjauhi, si S-nya ke sana, si P-nya ke kiri. Kalau mendekati berarti S-nya ke kiri, P-nya ke kanan. Berasa cukup paham itu ya. Nah, kemudian untuk memperjelas penerapan diagram pos ini untuk mengerjakan soal tentang efek Doppler, nah, kita akan bersama-sama melihat contoh soal yang Ibu berikan. Ya, Ibu akan berikan di sini contoh soal. Ya, contoh soalnya. Ini ada contoh soal. Ada dua contoh soal. Nah, bisa kalian baca soalnya. Ini kita kerjakan ya. Untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, kita buat penyelesaiannya di sebelah sini. Untuk penyelesaian soal nomor 1. Soal nomor 1 ini, seorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 54 km per jam. Sebuah mobil ambulan sambil membunyikan sirine 1800 Hz melaju dengan kecepatan 72 km per jam di depan pengendara sepeda motor dengan arah yang sama. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka berapakah frekuensi bunyi sirine yang didengar pengendara sepeda motor tersebut? Oke. Dari soal itu kita tentukan ya, sebagai P dan S-nya. P itu pendengar, S-nya sumber bunyi. Sebagai P siapa? Seorang mengendarai sepeda motor, dia sebagai pendengar sirenenya. Berarti pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor
ini sebagai P, yaitu pendengar. Kemudian sirine mobil ambulan ini sebagai S, yaitu sumber bunyi. Nah, dari soal diketahui bahwa seorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 54 km per jam. Berarti kecepatan gerak pendengarnya kita sebut sebagai VP 54 km per jam. Kemudian mobil ambulannya membunyikan sirine, berarti frekuensi sumber bunyinya 1800 Hz. Nah, mobil ambulannya melaju dengan kecepatan 72 km per jam, berarti VS-nya 72 km per jam. Jika cepat lambat bunyi di udara, berarti V-nya adalah 340 meter per sekon. Ini yang diketahui. Lalu, berapakah frekuensi bunyi sirine yang didengar pengendara sepeda motor? Nah, di sini yang ditanya. Apa yang ditanyakan adalah berapa besar frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara. Berarti FP-nya. Berapa FP-nya? Nah, ini bisa kita jawab. Nah, sebelum kita menjawabnya, kita tentukan satuannya. Satuannya belum seragam ya, ini masih kilometer per jam, sementara kecepatan bunyi di udara dalam meter per sekon. Kita harus mengubahnya ke meter per sekon. Nah, ini masih ingat caranya ya, 54 km per jam. Berarti kita ubah ke meter, ini kita ubah ke sekon. 54 km berarti 54.000 meter. Dibagi 1 jam. 1 jamnya itu ada 3.600 sekon. Nah, ini kalau kita bagikan hasilnya adalah 15 meter per sekon. Nah, kemudian kecepatan gerak sumbernya. Kecepatan gerak sumbernya 72 km per jam. Berarti 72.000 meter dibagi 3.600 sekon. Ini kalau kita bagikan dapatnya adalah 20 meter per sekon. Oke. Setelah itu kita buat diagramnya. Kita buat diagram posnya. Diagram posnya bagaimana? Ini P, ini S. Bergerak searah. Bergerak searah dan mobil ambulannya di depan pengendara. Nah, di depan pengendara. Ingat ya, si P ini tidak boleh ditukar letaknya. Dia harus di sebelah kiri. Jadi kita harus, ini sebelah kiri, di depannya berarti mana? Seperti ini ya. Ini pendengar, ini sumber, dia di depannya searah. Berarti ini searah, sama-sama ke kanan. Jadi VS-nya positif, VP-nya positif. Bu, kenapa tidak arahnya ke sana? Kan searah juga enak ya. Searah juga, kalau ke kiri, P-nya ke kiri, Bu, S-nya ke kiri. Tapi kalau kita buat arahnya ke kiri, berarti kita sudah menyalahi soal. Kenapa? Kalau ke kiri berarti P-nya di depan sumber. Ya enggak? Sementara dalam soal S-nya sumber bunyi ambulannya di depan pengendara motor. Makanya kita buat arahnya ke kanan, searah. Nah, ini. Kalau ke kiri enggak boleh karena ini P-nya harus di sebelah kiri ya, tidak boleh ditukarkan. Ingat itu kuncinya. Nah, oke ya. Berarti
arahnya sama-sama ke kanan. Ini diagram posnya. Setelah dapat diagram posnya, kita buat persamaannya. Persamaannya bagaimana? Tadi persamaan efek Doppler. Tadi adalah V plus minus VP ya, dibagi P plus minus PS kali Fs. Nah, sekarang kita tidak memerlukan positif negatifnya lagi. Langsung V-nya, nah VP kita lihat positif tadi dari diagramnya ya. Berarti ditambah VP. Kemudian dibagi V. VS-nya dari diagram tadi kita peroleh positif. Berarti V ditambah VS dikali Fs. Nah, inilah rumusnya. Rumus ketika sumber dan pendengar bergerak searah dengan arah positif. Kita tinggal masukkan persamaannya ini, masukkan semua nilainya. V-nya 340 ditambah VP-nya 15 dibagi V-nya 340, VS-nya 20. Ini ya. Dikali Fs-nya. Fs-nya 1800. Nah, kita hitung. 340 ditambah 15 berarti 355 dibagi 340 tambah 20 berarti 360 dikali 1800. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah apa itu? 1775 Hz. Oke, jadi besarnya frekuensi sirine ambulan yang diterima oleh pengendara sepeda motor ini besarnya 1775 Hz. Oke, ini untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Oke. Nomor 2. Ini penjual roti mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 5 meter per sekon sambil membunyikan lagu yang berfrekuensi 990 Hz. Penjual roti menjauhi seorang anak yang diam. Jika cepat rambat bunyi di udara 325 meter per sekon, maka berapakah frekuensi lagu yang didengar anak tersebut? Oke, kita bahas ya. Nah, di sini sebagai pendengarnya adalah si anak ya. Pendengarnya anak, seorang anak ini sebagai pendengar. Kita buat pendengarnya anak kecil. Berarti sumber bunyinya lagu yang diputar oleh penjual roti. Nah, dari sini diketahui kecepatan penjual roti mengendarai sepeda motornya berarti VS-nya adalah 5 meter per sekon. Fs-nya 990 Hz. Penjual roti menjauhi seorang anak yang diam. Nah, anak sebagai pendengar. VP-nya 0. Kenapa 0? Anaknya diam. Oke, diam berarti kecepatannya 0. Kemudian kecepatan bunyi di udara, V-nya 325 meter per sekon. Berapa frekuensi lagu yang didengar oleh anak tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah FP. Nah,
Ini kita lihat satuannya meter per sekon, Hz meter per sekon. Sudah oke ya, kita tidak perlu merubah satuannya lagi. Kita langsung bisa menjawabnya. Kita buat diagramnya. Kita buat diagram posnya. Diagram posnya ini PS. P-nya diam karena anaknya diam ya. S-nya penjual rotinya menjauhi P, menjauhi anak berarti menjauhi P. Menjauhi berarti ditinggalkannya P. Ya, berarti VS-nya positif. Itu diagramnya. Setelah kita buat diagram posnya, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya menjadi V kalau ditambah ya, ditambah atau dikurang 0, nanti hasilnya kan tetap bilangan itu ya, tetap V. Oke lah, kita tulis aja tambah 0, kemudian dibagi V ditambah VS, karena diagramnya anak panahnya ke kanan berarti positif, dikali FS. Nah, kita masukkan V nya 325 tambah 0, 325 ditambah VS nya 5 dikali 990. Nah, apa hasilnya? 325 dibagi 330 dikali 990. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 975 Hz. Oke. Nah, selesai untuk contoh soal. Setelah kita membahas materi tentang efek Doppler, ini Ibu sudah memberikan contoh soalnya. Nanti coba kamu kerjakan soal yang Ibu berikan. Ya, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian untuk mengerjakan soal Ibu. Nanti akan Ibu tuliskan ya, Ibu kirimkan. Nanti silakan dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan soalnya, tolong difotokan, kemudian kirimkan ke WA Ibu ya, bukan ke grup tapi ke WA pribadi Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham dan kalian tetap semangat dalam mengerjakan soal-soal dari Ibu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh bertanya kepada Ibu ya melalui WA. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat ya, dan tetap diam di rumah dengan sambil mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.